Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Idewa Ayulania Dewi, I Gusti Agung Dadi Atnyana, Alfiana Zila, dan Kadek Krisna Purnamayanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang belajar kepemimpinan diri sendiri dan laku alam. Pemimpin adalah satu atau beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur kelompoknya agar bisa bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Self-leadership atau kepemimpinan diri sendiri adalah sebuah praktik di mana seseorang secara sengaja mempengaruhi pemikiran, perasaan, ucapan dan tindakan mereka untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Sedangkan, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mempengaruhi dan memotivasi diri dan orang lain. Menjadi pemimpin memang bukan perkara mudah. Menguasai ilmu-ilmu kepemimpinan sangat dibutuhkan agar dapat mengelola anak buah ataupun bawahannya secara adil dan bijaksana. Astabrata disimbolkan dengan sifat-sifat dari alam semesta yang patut dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin. Berikut adalah contoh pemimpin yang mampu menerapkan kepemimpinan dalam dirinya sendiri sesuai dengan laku alam. Meneladani gaya kepemimpinan Jenderal Sudirman. Yogyakarta adalah ibu kota perjuangan. Hampir di setiap sudut kota Jogja masih dapat ditemukan bukti-bukti pada masa perjuangan. Mulai dari bangunan hingga benda-benda bersejarah sebagai saksi perjuangan. Bukti yang meyakinkan adalah Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Saat itu Belanda melancarkan agresi militer kedua hingga dicetuskan perang gerilya dan serangan umum 1 Maret 1949. Dan saya akan memimpin gerilya dari Perang gerilya tidak lepas dari peran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh kemerdekaan yang lahir pada 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayah Sudirman adalah pekerja pabrik gula di Kalibagor yang bernama Karsit Kartowiraji dan ibu bernama Siem. Sudirman menempuh pendidikan di Holland Indie School atau HIS atau sekolah rendah dengan bahasa pengantar Belanda di Purworejo. Setelah lulus melanjutkan sekolah ke taman siswa, lalu menempuh sekolah guru di HIK Muhammadiyah Surakarta. Meski tidak lulus, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Karir kemiliteran dimulai pada tahun 1943. Saat itu Sudirman menjadi anggota pembela tanah air atau PETA. Setelah selesai pelatihan di Bogor, Sudirman mendapatkan pangkat Sudanjo dan menjadi komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya dalam bidang militer, Sudirman diangkat sebagai Panglima Divisi 5 TKR dengan pangkat kolonel. Perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan Nica Belanda pada November sampai Desember 1945 yang dikenal sebagai Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran berakhir dengan kemenangan. Atas berbagai prestasi militernya, pada 18 Desember 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Seiring perkembangan TKR menjadi TNI, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar bersama pucuk TNI lainnya di Gedung Agung Yogyakarta 28 Juni 1947. Gaya dalam kepemimpinan. Adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan.
menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Kepemimpinan ini penting dalam dunia yang senantiasa berubah saat ini. Karismatik adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Visioner. Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan yang cara memberi arahan dan makna pada kerja usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah model kepemimpinan di mana seorang memimpin lebih cenderung memberikan arahan pada bawahannya dan memberi intensif serta hukuman pada kinerja mereka, serta menitik beratkan terhadap perilaku untuk membimbing pengikutnya. Dilihat dari kisah dalam kepemimpinan Jenderal Sudirman, beliau merupakan tipe pemimpin yang karismatik. Hal itu karena banyak kekurangan yang terdapat dalam diri beliau, akan tetapi pasukannya selalu mendukungnya, atau semua prajurit yang dipimpinnya selalu mematuhi perintah-perintahnya. Walaupun dari segi fisik beliau amat sangatlah tidak memungkinkan untuk memimpin, hal itu karena beliau telah lama sakit. Bahkan beliau sampai ditandu oleh para prajuritnya untuk berperang melawan Belanda. Teori-teori yang mendukung pendapat ini mengenai kepemimpinan Jenderal Sudirman adalah teori genetik. Hal itu karena menurut teori ini, seorang pemimpin dilahirkan dengan bakat memimpin. Dalam keadaan bagaimanapun, seorang ditempatkan pada suatu waktu, ia menjadi pemimpin karena dilahirkan untuk itu. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Meskipun Panglima Besar Jenderal Sudirman mempunyai banyak kekurangan, dalam hal ini terutama adalah fisik, beliau masih banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri Panglima Besar Jenderal Sudirman yang patut kita contoh atau kita teladani, misalnya saja adalah sikap pantang menyerahnya.